Halo semuanya, selamat datang di Nice On Channel. Teknologi propulsi kapal menggunakan tenaga angin memiliki sejarah panjang dengan teknologi layar. Prinsip dasar di balik pelayaran adalah memanfaatkan kekuatan angin untuk mendorong kapal maju. Kapal-kapal pada masa itu biasanya memiliki beberapa layar yang disesuaikan dengan sudut dan kekuatan angin untuk mencapai kecepatan yang diinginkan. Selama berabad-abad, teknologi layar dan kemampuan navigasi kapal terus berkembang. Kapal-kapal layar menjadi semakin besar dan kompleks, memungkinkan manusia untuk menjelajahi lautan lebih jauh dan membuka rute perdagangan baru. Kapal tradisional seperti kapal pinisi yang berasal dari Indonesia mewakili bentuk transportasi maritim tradisional sebelum adanya penggunaan mesin secara luas. Teknologi di balik kapal pinisi adalah gabungan antara keahlian tradisional pembuatan kapal kayu dan penggunaan layar yang efektif untuk memanfaatkan angin. Jelas teknologi ini ramah lingkungan, namun sangat bergantung pada kondisi cuaca. Pada abad ke-19, James Watt, seorang insinyur asal Inggris, memperkenalkan mesin uap yang efisien dan dapat digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk transportasi laut. Beberapa dekade kemudian, mesin diesel menjadi sumber utama propulsi kapal dengan efisiensi superior, ukuran kompak, dan konsumsi bahan bakar yang lebih rendah menjadi pilihan menarik dan praktis untuk menggerakkan kapal-kapal dengan berbagai ukuran dan aplikasi. Pada pertengahan abad ke-20, ada teknologi baru untuk menggerakkan kapal, seperti turbin gas dan tenaga nuklir. Teknologi ini sangat kuat dan responsif. Kemudian dalam beberapa dekade terakhir, propulsi listrik mendapat perhatian sebagai alternatif yang menjanjikan dan ramah lingkungan dibandingkan dengan propulsi maritim tradisional. Begitu pula tenaga angin, semakin menjadi perhatian utama di industri maritim sebagai solusi untuk mengurangi penggunaan bahan bakar dan emisi. Misalnya proyek inovatif dari Mitsubishi Corporation bernama Pyxis Ocean Wind Wings bertujuan untuk membuktikan efektivitas teknologi propulsi angin dalam mengurangi konsumsi bahan bakar dan emisi dari pengiriman. Proyek ini melibatkan pemasangan dua sayap angin setinggi 123 meter yang dikembangkan oleh Yara Marine Technologies. Layar kaku semacam ini terbuat dari bahan komposit dan dirancang untuk bekerja sama dengan sistem propulsi tradisional kapal, melengkapi dayanya dan mengurangi konsumsi bahan bakar.
Mereka dapat dideploy secara otomatis atau manual sesuai dengan kondisi angin dan kebutuhan kapal. Teknologi Pyxis Ocean Wind Wings merupakan salah satu contoh dari upaya industri maritim dalam mengadopsi solusi ramah lingkungan untuk mengurangi dampak lingkungan dari operasi kapal laut. Teknologi lain yang juga mengandalkan tenaga angin adalah Norsepower Rotor Sails. Solusi layar rotor Norsepower merupakan teknologi propulsi angin yang dapat dipasang pada kapal maritim yang sudah ada untuk mengurangi konsumsi bahan bakar dan emisi. Ini terdiri dari silinder vertikal besar yang berputar untuk menghasilkan daya angkat, memberikan dorongan pada kapal. Rotor layar ini dapat dikerahkan atau ditarik sesuai kebutuhan dan dapat bekerja sama dengan sistem propulsi tradisional kapal. Prinsip utama di balik kinerja Norsepower Rotor Sails adalah efek Magnus, di mana putaran silinder menciptakan perbedaan tekanan di sekitarnya. Ketika tekanan yang lebih rendah di bagian belakang silinder bertemu dengan tekanan yang lebih tinggi di bagian depannya, maka akan menghasilkan gaya dorong yang pada gilirannya mendorong kapal ke depan. Dengan memanfaatkan energi angin secara efektif, Norsepower Rotor Sails menjadi salah satu teknologi terkemuka dalam upaya untuk mengurangi dampak lingkungan dari transportasi laut. Skies adalah jenis teknologi propulsi angin yang menggunakan layar atau struktur mirip sayap besar untuk memanfaatkan energi angin dan memberikan dorongan tambahan pada kapal. Mereka beroperasi dengan mengikatkan layar ke tiang kapal dan mengontrol posisi dan bentuknya menggunakan komputer onboard atau sistem otomatis. Penyesuaian orientasi dan geometri layar dapat mengoptimalkan penangkapan energi angin dan menghasilkan dorongan tambahan. Mengurangi ketergantungan kapal pada sistem propulsi tradisional. Misalnya, proyek Beluga Sky Sails yang menggunakan sistem parasut yang dikendalikan dengan komputer pada kapal kargo berat. Sistem ini dirancang untuk memberikan dorongan tambahan kepada kapal menggunakan layar angin yang dapat diatur secara otomatis, meningkatkan efisiensi propulsi, dan mengurangi konsumsi bahan bakar. Sistem parasut Beluga Sky Sails bekerja dengan cara mengatur posisi dan sudut layar untuk menangkap angin dengan optimal, sehingga menghasilkan gaya dorong tambahan yang membantu kapal bergerak lebih efisien melintasi lautan. Sistem yang sama juga diterapkan dalam proyek Sewing oleh Air Seas, sebuah sistem propulsor berkekuatan layar parasut yang berukuran besar dengan luas hingga 3.000 meter persegi yang dipasang di kapal untuk menghasilkan daya dorong tambahan menggunakan energi angin. Kapal-kapal bertenaga surya juga dikenal sebagai solar sail ship atau kapal tenaga surya. Adalah jenis kapal yang menggunakan energi matahari sebagai energi untuk bergerak.
Mereka memanfaatkan daya matahari melalui panel surya atau sel fotovoltaik untuk mengubah sinar matahari menjadi listrik yang digunakan untuk sistem propulsi kapal. Kapal-kapal surya menawarkan alternatif yang menjanjikan untuk metode propulsi berbahan bakar tradisional, mempromosikan keberlanjutan, dan mengurangi dampak lingkungan dari transportasi maritim. Sistem propulsi listrik mereka juga menghasilkan polusi suara yang minimal, membuatnya cocok untuk lingkungan maritim yang sensitif, sehingga tidak mengganggu habitat di laut. Teknologi propulsi surya dapat diterapkan pada berbagai ukuran dan jenis kapal, mulai dari perahu kecil hingga kapal kargo besar. Upaya penelitian serta pengembangan terus berfokus untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas biaya panel surya, teknologi baterai, dan sistem propulsi listrik. Salah satu contoh terbaik kapal semacam ini adalah MS Turanor Planet Solar, yang merupakan kapal katamaran berkekuatan surya dan memegang rekor sebagai kapal berkekuatan surya terbesar di dunia. Kapal ini diluncurkan pada tahun 2010 dan dibangun oleh galangan kapal pengirim Yachtbau di Kiel, Jerman. Kapal ini dirancang oleh arsitek Angkatan Laut Selandia Baru, Craig Loomes, dan didanai oleh pengusaha Swiss bernama Imo Stroher. Kapal MS Turanor Planet Solar memiliki ukuran yang mengesankan dengan panjang sekitar 35 meter dan lebar sekitar 23 meter. Fitur utama kapal ini adalah panel surya yang terpasang di seluruh permukaan kapal, mencakup area seluas sekitar 537 meter persegi. Panel surya ini menghasilkan energi listrik yang digunakan untuk menggerakkan sistem propulsi kapal yang terdiri dari motor listrik. Ekspedisi Deepwater Planet Solar adalah sebuah ekspedisi ilmiah yang menggunakan MS Turanor Planet Solar untuk mempelajari arus teluk. Ini dilakukan dalam kolaborasi dengan Universitas Jenewa dan berlangsung dari 23 Mei hingga 31 Agustus 2013. Ekspedisi ini bertujuan untuk mempelajari dan mengukur parameter fisik, kimia, dan biologis dari aliran Gulf Stream, serta dampaknya terhadap iklim dan pola cuaca. Memahami dinamika arus teluk penting untuk penelitian iklim dan meningkatkan model iklim. Ekspedisi ini mencakup jarak 8.000 km dalam 3 tahap. Pertama, penyeberangan Atlantik dari Saint Martin ke Miami. Kemudian misi ilmiah sepanjang aliran Gulf Stream dan kembali ke London. Pelayaran ini melibatkan tim ekspedisi yang terdiri dari 20 ilmuwan dan peneliti dari Universitas Jenewa, didukung oleh beberapa organisasi, termasuk pemerintah Swiss, Swiss National Science Foundation, dan program lingkungan PBB. Proses pemeliharaan planet solar merupakan bagian integral dari memastikan operasi dan umur panjang yang sukses. Sebagai kapal tenaga surya terbesar di dunia, Planet Solar membutuhkan rencana pemeliharaan komprehensif untuk menjaga integritas strukturalnya, mengoptimalkan efisiensi konversi energi surya, dan memastikan keandalan sistem propulsinya.
Modifikasi utama termasuk mengganti propeller permukaan, meningkatkan kemudi, dan menerapkan lapisan anti-fouling untuk mencegah pertumbuhan alga dan kerang di bawah air, serta menjaga kinerja yang optimal. Gas alam cair telah muncul sebagai bahan bakar alternatif yang menjanjikan untuk kapal kontainer, menawarkan keuntungan lingkungan yang signifikan dibandingkan bahan bakar berat tradisional. Kapal kontainer berbahan bakar LNG semakin populer di industri maritim karena kemampuannya mengurangi emisi berbahaya, termasuk oksida belerang, oksida nitrogen, dan partikel, sambil berkontribusi pada penurunan emisi gas rumah kaca. Peningkatan kinerja lingkungan ini disebabkan oleh kemajuan dalam tangki penyimpanan LNG, sistem suplai bahan bakar LNG, dan teknologi mesin LNG. Adopsi yang meningkat dari kapal kontainer berbahan bakar LNG didorong oleh peraturan lingkungan yang ketat, pertimbangan biaya bahan bakar, dan pengembangan fasilitas pengisian bahan bakar LNG di pelabuhan-pelabuhan utama. Dengan pertumbuhan permintaan yang berkelanjutan dan infrastruktur LNG yang berkembang, kapal kontainer berbahan bakar LNG diharapkan memainkan peran yang semakin penting dalam masa depan transportasi maritim, berkontribusi pada industri maritim yang lebih berkelanjutan. Konstruksi mesin LNG yang kuat seperti WinGD-X92DF, mesin dual stroke dual fuel terkuat yang pernah dibuat, adalah proses yang sangat canggih. Dengan output daya yang luar biasa sebesar 63.800 kW, setara dengan daya yang dihasilkan oleh 60 turbin angin. WinGD bekerja sama dengan pemilik kapal untuk merancang mesin LNG yang kuat yang memenuhi persyaratan spesifik. Mesin LNG dipasang dengan presisi, termasuk silinder, piston, poros engkol, poros bubungan, dan komponen vital lainnya. Komponen-komponen ini dibuat dari bahan berkualitas tinggi untuk daya tahan dan kinerja super. Komponen individu dirakit menjadi sub-assembly yang kemudian diintegrasikan untuk menciptakan mesin lengkap, termasuk pemasangan dan penghubungan berbagai bagian, sistem perpipaan, sistem injeksi bahan bakar, dan sistem kontrol. Mesin LNG diintegrasikan dengan mulus ke dalam sistem propulsi dan pembangkit listrik kapal. Mesin ini terhubung dengan sistem listrik dan mekanis kapal, memastikan operasi yang harmonis sesuai dengan persyaratan kapal. Kemudian, tim insinyur dan teknisi melakukan commissioning untuk menyempurnakan dan menguji mesin di bawah kondisi operasi nyata. Industri maritim sedang mengalami perubahan transformasional menuju teknologi propulsi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Didorong oleh kebutuhan untuk mengurangi emisi berbahaya dan mengurangi dampak pengiriman terhadap perubahan iklim. Berbagai sumber energi termasuk angin, matahari, dan LNG semakin populer sebagai alternatif yang menjanjikan untuk bahan bakar fosil tradisional, masing-masing menawarkan keuntungan dan tantangan unik. Inilah akhir dari episode kali ini. Bagaimana menurutmu? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan nantikan episode selanjutnya hanya di Nest On.